Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar seni budaya. Dari pembelajaran seni budaya kita pada hari ini adalah tentang seni tari. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan peserta didik dapat mengidentifikasi unsur dan nilai dalam tarian tradisional. Dan yang kedua adalah melalui demonstrasi, peserta didik dapat memeragakan gerak pembuka, dasar, dan gerakan pertama sampai ke-7 pada tarian sarunde berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita membahas tentang pengertian seni tari secara umum. Seni tari secara umum adalah gerak terangkai dan berirama sebagai ungkapan jiwa manusia. Pengertian tari menurut pakar seni yaitu Sudarsono, seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui gerak-gerak yang ritmis dan indah. Nah, perhatikan video berikut ini. Rame-rame motaronde. Asik. Hey hey hey, dulu itu merasakan motaronde, langkah warukan ada. Oh lihat
Ya, itulah video salah satu tarian daerah Gorontalo. Nah, apakah adik-adik tahu tarian apakah tersebut? Nah, tarian yang ditampilkan tadi adalah salah satu tarian daerah Gorontalo yang disebut tarian kreasi Saronde. Jadi tari Saronde. Nah, tari Saronde ini adalah salah satu tarian kreasi daerah Gorontalo di mana diambil dari perkembangan dari tari klasik daerah Gorontalo yaitu Molati Saronde. Nah, jadi tarian Molati Saronde itu tari klasiknya. Nah, kalau tari Saronde yang menggunakan lagu ini itu sudah termasuk tari kreasi. Oke, kita lanjutkan. Unsur-unsur tari. Nah, unsur tari terdiri atas dua, yaitu ada unsur utama dan unsur pendukung. Nah, unsur utama atau bahan baku yaitu adalah gerak. Jadi, unsur utama tari adalah gerak. Di mana jenis gerak dalam tari diantaranya adalah gerak murni dan gerak maknawi. Nah, gerak murni adalah gerak yang tidak mengandung maksud tertentu dan lebih mengutamakan segi keindahan. Sedangkan gerak maknawi adalah gerak yang indah dan mengandung maksud tertentu. Lanjut. Nah, dari keempat gambar di atas, adik-adik sudah bisakah menemukan yang mana yang disebut dengan gerak maknawi dan mana yang disebut dengan gerak murni? Oke, jadi dari gambar pertama dengan keempat itu merupakan gerak. Adakah yang bisa jawab? Yaitu gerak maknawi. Karena gerak di sini sudah ada efek, sudah gerak yang sudah terdapat dalam tarian, di mana gerak yang indah dan mengandung maksud tertentu. Nah, beda dengan gerakan di gambar kedua dengan ketiga. Nah, gambar kedua dengan ketiga itu merupakan gerak yang tidak mengandung maksud tertentu dan lebih mengutamakan segi keindahan. Ini termasuk ada gerak murni. Lanjut. Unsur pendukung dalam tari. Nah, unsur pendukung dalam tari yang pertama adalah iringan. Iringan adalah sesuatu yang mengiring tari. Yang kedua adalah tema atau ide gagasan utama dalam sebuah karya tari. Yang ketiga adalah tata rias dan busana. Tata rias dan busana adalah segala dandanan atau make up dan pakaian kostum beserta perlengkapan yang dipakai penari di atas pentas. Yang keempat adalah properti. Properti adalah alat-alat yang digunakan dalam menari. Yang kelima adalah ruang pentas. Nah, ruang pentas adalah tempat untuk mementaskan tari. Lanjut. Nilai estetika dalam tari. Nilai estetika dalam tari terdiri atas 4, yaitu
wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Wiraga adalah gerak tubuh manusia saat menari berhubungan dengan keluasan penari. Wirama adalah kesesuaian antara gerak dengan tari. Wirasa adalah penjiwaan atau penghayatan dari tema atau isi tari yang dibawakan. Wirupa adalah wujud penampilan karya tari secara keseluruhan di atas pentas, meliputi keserasian, keharmonisan rias, busana, dan lain-lain. Kemudian elemen gerak tari. Elemen gerak tari terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga. Ruang adalah jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruangan umum. Gerak di ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Yang berikut adalah waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Yang ketiga, yaitu tenaga. Setiap kamu melakukan gerak tertentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi yang pertama intensitas, yaitu berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan ketegangan. Yang kedua adalah aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Yang ketiga adalah kualitas, berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Oke, lanjut. Nah, di sini adik-adik bisa mengerjakan LKPD. Oke, baik. Terima kasih. Silakan adik-adik bisa mengerjakan LKPD. Terima kasih.